Di sini, dengan kurang lebih sekitar 493.000 views, saya berhasil mendapatkan $478. Atau jika kita rupiahkan, ya, $478 ini jika kita kalikan dengan harga dolar saat ini, di sini terlihat teman-teman 400, kita cek di bagian pendapatan, ya, dalam satu video. Oke, sebentar, $478 ini kurang lebih sekitar 8 jutaan dari video di channel YouTube, ya, dengan RPM 0,97 dan CPM sekitar $1,35. Jadi kita akan bahas, ya, kenapa banyak YouTuber pemula yang tentunya gagal. Nah, mungkin ini biasanya, ya, YouTuber pemula itu awal-awalnya aja semangat teman-teman, kemudian setelah mendapatkan fitur monetisasi, ya, mereka bisa melihat nih untuk CPM dan juga RPM. Biasa per 1000 views kita itu terkadang 20.000 atau dibayar 10 ribuan. Nah, itulah yang membuat banyak YouTuber pemula yang merasa kecil, kemudian banyak yang mundur, ya. Jadi salah satu yang bikin gagal buat YouTuber pemula adalah ketika kita melihat di bagian dari penghasilan, teman-teman. Jadi kunci untuk menjadi konten kreator ini sebenarnya kita jangan berfokus pada penghasilan terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah berfokus pada penghasilan, melihat penghasilan kecil, ya ujung-ujungnya biasanya kita mundur teratur. Makanya banyak YouTuber yang gagal, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu tujuannya untuk mengembangkan misalkan personal branding ataupun untuk menjadi aset kita jangka panjang, nah itu yang membuat teman-teman pasti akan tetap bertahan. Tetapi kalau tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang mungkin dibilang besar, ya itu mungkin sulit, ya teman-teman. Ya, tergantung juga dari kualitas konten kita, ya. Jadi di sini kenapa banyak YouTuber pemula yang mundur, ya, ataupun banyak yang gagal, salah satu di bagian dari pertamanya adalah penghasilan. Nah, biasanya karena awalnya itu semangat, ya, semangat di awal saja, kemudian sudah lolos monetisasi, sudah melihat nih untuk penghasilan di YouTube, jadi banyak yang mundur, ya. Salah satunya karena kita berfokus pada penghasilan. Jadi maka dari itu salah satu penyebab kenapa YouTuber pemula banyak yang mundur teratur, ya teman-teman. Ya, karena mungkin melihat dari penghasilan. Nah, sebenarnya tujuan yang bagus adalah teman-teman bisa, yang pertama, misalkan teman-teman punya prioritas nih, ya, misalkan teman-teman punya tujuan nih, misalkan saya pengen membangun sebuah channel YouTube dengan harapan ketika kita tidak mampu kerja ikut orang, kita bisa mengembangkan channel YouTube kita. Nah, jadi kalau kita punya motivasi seperti itu, pasti teman-teman akan tetap semangat, ya, walaupun teman-teman nggak melihat nih untuk penghasilan kita itu seberapa-berapanya setiap harinya, itu nggak kita lihat nih. Jadi tujuan kita itu sebenarnya kalau kita pengen nih, ya, pengen tetap semangat membangun sebuah channel YouTube, ya, kuncinya adalah kita tujuannya terlebih dahulu. Jadi tujuannya jangan penghasilan terlebih dahulu. Tujuannya adalah jangka panjang, teman-teman. Jadi dalam artian seperti ini. Kalau pribadi saya sendiri, ya tujuan saya yang sudah saya sebutkan tadi. Intinya ketika saya tidak mampu bekerja di, misalkan saya bekerja di luar nih, saya udah nggak mampu, tapi saya memiliki ya penghasilan dari YouTube yang nggak seberapa, tapi kita yang mengatur untuk waktunya. Jadi strateginya seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah misalkan kita pengen punya penghasilan sendiri, pengen punya penghasilan dari rumah, ataupun tujuan kita ingin mendapatkan penghasilan, ya biar bisa ngasih orang tua kita, ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau tujuan teman-teman seperti itu, ya insya Allah teman-teman akan tetap lebih semangat. Tapi ya kebanyakan di sini melihat dari penghasilan. Sebenarnya penghasilan ini tergantung dari niche konten kita, teman-teman. Ya, jadi kenapa saya bilang tergantung dari niche konten kita? Karena di beberapa niche konten itu berbeda untuk CPM-nya. Nah, di sini tuh CPM-nya hanya sekitar $1, dan untuk di channel-channel saya yang lain, alhamdulillah, ya, untuk di bagian CPM-nya ini kalau teman-teman cek video saya sebelumnya itu sampai 300.000 per 1000 views. Saya kemarin itu kalau teman-teman cek di video saya itu saya dibayar 150.000, teman-teman, ya. Jadi niche konten ini ya tergantung juga, ya, dari CPM kita. Kalau mau CPM-nya tinggi,
ya teman-teman bisa bahas teknologi, elektronik, ataupun yang lainnya. Jadi strateginya buat teman-teman, jika pengen ya untuk penghasilan kita tetap stabil, ya saran saya jangan bikin konten campuran, ya kemudian bikinlah konten-konten yang seputar pembahasan teknologi elektronik. Itu adalah bisnis konten yang bayarannya lumayan teman-teman, ya itu sesuai dengan pengalaman saya. Dan oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi yang kita bahas adalah kenapa sih banyak YouTuber pemula yang mundur. Ya salah satunya banyak yang melihat dari segi penghasilan. Misalkan per 1000 views kita hanya dibayar 20.000 atau 10.000 ya. Mungkin dari situlah mereka mundur ya teman-teman, dikira ya istilahnya nggak bisa nih diteruskan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tetap fokus, tetap konsisten, ya kemudian juga tujuan tadi jelas. Jadi kalau tujuan kita misalkan pengen jangka panjang, kita kan ancang-ancang juga ya teman-teman, ya suatu saat ketika memang kita nggak kerja nih, ikut orang nih, jadi kita sudah ada channel YouTube yang bisa kita jadikan kerjaan sampingan. Tapi saran saya, jangan pernah berfokus di YouTube saja teman-teman. Banyak ya, untuk saat ini tuh di YouTube tuh banyak ya strategi-strategi buat kita bisa mendapatkan penghasilan dari kerjaan sampingan, yaitu banyak sekali teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah jadi ini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua, satu video mendapatkan kurang lebih sekitar 8 jutaan ya, atau 478 dolar. Nah ini real ya teman-teman, kita langsung buka di aplikasi YouTube Studio. Dan di sini jika teman-teman perhatikan di sini, nah di sini saya klik ya, di sini itu penghasilan saya didasarkan dari iklan halaman tonton ya. Oke, jadi seperti itu saja buat teman-teman semua yang baru membangun channel YouTube-nya. Yang pertama adalah tetap konsisten, kemudian juga kita fokus pada tujuan kita apa. Misalkan pengen punya penghasilan sendiri ataupun pengen bisa ngasih orang tua, ya teman-teman tetap lanjut berjuang ya. Jadi memang di awal-awal sepi teman-teman ya, tapi sesuai dengan pengalaman saya, usahakan konten jangan campuran ya. Saya sudah pernah menggunakan konten campuran, itu nggak ada perkembangan sama sekali, bahkan untuk penghasilan itu malah semakin turun teman-teman, karena sistem rekomendasi ataupun algoritma di YouTube ya itu sulit untuk menentukan niche konten kita nih akan direkomendasikan ke konten apa. Jadi seperti itu. Nah kalau teman-teman berani tampil wajah, itu akan lebih bagus. Kenapa? Itu bisa mengembangkan personal branding teman-teman. Dimanapun teman-teman konten, kalau memang sudah dikenal banyak orang, sudah melihat teman-teman ini sering muncul di YouTube ya, itu malahan kita bisa dapat endorse, kita dapat sampingan selain kita mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi seperti itu strateginya teman-teman ya. Jadi seperti itu saja buat teman-teman semua. Jadi beberapa penjelasan alasan kenapa YouTuber pemula banyak yang gagal, karena ya memang tujuan awalnya yang mungkin salah adalah tujuannya mungkin penghasilan. Nah ketika melihat penghasilan kecil, ujung-ujungnya mundur. Padahal kalau kita cermati, kalau memang kita tujuan pengen punya aset jangka panjang, ya di YouTube inilah peluangnya buat teman-teman semua. Tapi ya saran saya jangan berfokus di YouTube saja, pelajari juga yang lainnya ya. Yang lainnya juga banyak memberikan sebuah fitur monetisasi juga teman-teman. Seperti itu saja, dan jangan lupa juga share untuk video ini agar teman-teman yang lain juga bisa semangat sesama YouTuber pemula di tahun 2025 ini. Terima kasih, bye-bye.